Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya, Putra Christian, di channel Alami Lembut. Saya kasih tahu ya Pak, si Puspa itu sudah meninggal dunia Pak. Si suster senior tadi bilang ke Mas Bayu, bener nih Pak. Baik kaget itu Mas, bener ini Pak. Ya Allah Mas, bener. Terus si suster, salah satu suster di situ itu ada yang menangis. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alaming Lelembut. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mendukung channel kami dengan cara subscribe, klik like, dan memberi kritikan yang sangat membangun. Semoga rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di malam ini saya ditemani lagi oleh Mas Mustafa, yang mana beliau akan membagikan cerita pribadi dari temannya yang tidak ingin diekspos. Tanpa basa-basi lebih panjang, mari kita perkenankan beliau untuk membagikan cerita. Monggo. Oke, terima kasih Mas Putra atas waktunya, dan kita berjumpa lagi di acara Alam Lembut malam hari ini. Selamat malam teman-teman. Di sini kita akan menceritakan Mas Putra, yaitu pengalaman mistis dari teman kami, yaitu namanya itu Mas Bayu. Mas Bayu ini tempat tinggalnya di Malang. Kejadian yang menimpa Mas Bayu ini bukan sekadar hanya hal yang apa, tapi ini konsekuensi dari cerita mistis yang kita bawakan. Di ketepatan dia menimpa anaknya, dan anaknya terkena musibah. Ketepatan gini Mas, itu di tahun 2015 waktu itu Mas Pas. Itu 6 tahun yang lalu ya. Ya, 6 tahun. Sudah lama sih. Dan ini terjadi di salah satu rumah sakit ternama di daerah Malang. Nah, di suatu sore atau suatu hari ini anaknya ini bermain dengan teman-teman kampung, ya biasalah anak kecil ya, anak kecil masih umur SD waktu itu, sekarang kelas 5, kelas 4. Dia naik pohon ceri. Nah, ketika dia naik pohon ceri bersama teman-temannya itu, lah si anaknya Mas Bayu ini terjatuh. Terketiban sial istilahnya. Dia akhirnya terjatuh dari pohon ceri itu, dan ada luka robek di paha kanan. Itu entah terkena kayu di pohon itu atau entah terkena benturan, itu saya nggak tahu ya. Itu ceritanya singkatnya seperti itu. Dan akhirnya si Mas Bayu ini membawa anaknya ke salah satu rumah sakit yang saya sebutkan tadi itu, rumah sakit ternama di daerah Malang. Dengan tergopoh-gopoh, akhirnya Mas Bayu ini sudah di di ruang UGD lah, istilahnya unit gawat darurat, karena kan ketepatan waktu itu dia lagi kerja, dia langsung keburu pulang, dan akhirnya dia langsung memasukkan anaknya ke salah satu rumah sakit tersebut. Singkat cerita Mas, si anaknya itu menangis, istilahnya tidak mungkin kita menemukan si anak kecil terkena luka yang berat itu tidak menangis, nggak mungkin kan ya, otomatis semakin bingung. Dan si Bayu mempunyai konsentrasi untuk menyembuhkan si anaknya. Di salah satu momen ketika Bayu datang pertama kali ke UGD itu Mas Putra, dia masuk ke salah satu lift. Dia naik ke lantai 3. Dia mengurus administrasi ya. Dia setelah dari UGD dia naik ke lantai 3 untuk mengurus administrasi. Salah satu itu dia satu lift itu, atau di ruang lift itu dia bertemu dengan suster atau istilahnya perawat ya. Suster cantik, dan suster itu di nickname-nya itu, di tag name-nya ini itu teruskan, ini saya samarkan namanya Mas. Ini saya sensor atau saya alihkan namanya karena ya untuk menjaga nama baik si suster tersebut. Namanya saya buat Puspa lah ya. Ya, Puspa. Nah,
di nimteknya itu ada namanya Puspa. Lah, si Bayu ini satu lift itu dengan si Puspa, singkat cerita, udah berjalan normal. Dia akhirnya ke ruang administrasi, dia kembali lagi ke UGD, anaknya masih nangis terus menerus, dia semakin panik. Dan singkat cerita, dia akhirnya beberapa jam kemudian anaknya dipindahkan ke ruangan, istilahnya ruangan perawatan, sudah masuk ruangan lah. Di ruangan itu ya di lantai 3 itu mas, yang tadi si Bayu mengurus administrasi itu. Dan anaknya dimasukkan ruangan di lantai 3, tapi ruangannya saya lupa, Mas Bayu tidak menceritakan. Di situ masuk jam 8 malam. Dia masuk jam 4 sore ya kan di UGD, dan akhirnya jam 8 malam dia sudah menginap di ruangan tersebut di lantai 3 itu. Udah malam itu istrinya sudah menyusul ke ruangan itu, dan Mas Bayu juga menunggu anaknya dengan normal-normal saja. Dan dia akhirnya ada momen tertentu Mas Bayu itu ke depan ruangan itu ada tempat duduk Mas, ruang tunggu pasien. Iya. Dia merokok itu. Boleh ya merokok ya? Boleh, itu di depan, di ruangan bukan di dalam ruangan tapi di luar ruangan. Oh. Itu sambil merokok, dan dia bertemu dengan si wanita yang di lift tadi itu mas. Oh, susternya ya, tadi. Si suster perawat yang tadi. Yang di nimteknya saya samarkan namanya Puspa tadi itu. Nah, dan dia menyapa Mas Bayu seperti ini, Pak. Oh ya Bu, anaknya sudah baik sekarang, sudah kondisinya gimana Pak? Oh alhamdulillah, ya, tadi sudah nggak menangis lagi, sudah dirawat lah Bu, terima kasih. Oh ya Pak, kalau ada bantuan apa-apa bisa Bapak panggil saya piket hari ini. Oh ya terima kasih. Udah, itu berjalan lagi mas, sudah seperti normal. Dia kembali lagi ke ruangan. Dia bilang ke istrinya seperti ini, Bu, saya tak mau beli makanan dulu karena saya lapar. Oh ya silakan. Akhirnya dia turun, dia mencari makan, dan di situ kan istrinya sendirian mas, di ruangan itu sendirian. Dan si suster yang bernama Puspa tadi itu nyamperin ke ruangan anaknya Mas Bayu itu, dan ditunggu sama si istrinya itu. Permisi Bu, ada bantuan ya Bu? Oh, boten wonten, itu bahasa Jawanya. Oh, enggak ada. Oh ya, kalau ada apa-apa nanti panggil saya Bu. Dengan ramahnya mas. Si suster itu istilahnya ramah sekali, itulah intinya. Akhirnya si suster tadi kembali lagi ke ruangan tunggu, dan si istrinya Mas Bayu itu merasa nyaman. Kok baik sekali ya, perawatannya bagus, susternya bagus, juga ruangannya bersih. Pokoknya ya baik-baik saja lah, gak ada hal-hal yang mencurigakan. Akhirnya si Bayu kembali lagi ke ruangan setelah cari makan. Dia kembali, dan si istrinya menyampaikan Bayu seperti ini, ya itu tadi ada suster yang kesini, perhatian banget ke kita, baik, juga istilahnya perhatian ke anak kita. Oh iya, siapa namanya? Si Bayu bilang ke istrinya, namanya Puspa. Oh iya, tadi saya rokokan di depan itu, tadi saya istilahnya sambil di ruang tunggu itu dia juga nyapa saya kok. Tapi waktu di lift nggak nyapa ya? Ya sapa-sapa, ya nggak terlalu kenal ya mas. Jadi istilahnya cuma nyapa tegur, istilahnya bahasa tubuh aja. Oh iya Bu, emang bagus, baik pelayanan di sini. Oke mas, itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam mas. Karena akhirnya anaknya sudah tenang, terkena bius itu, tidur, istrinya juga sudah capek. Tapi si Bayu ini belum tidur. Nah, belum tidur, akhirnya jam 10 tadi itu larut malam sudah menunjukkan pukul 1. Jam 1 dini hari. Nah, di hari pertama itu, jam 1 dini hari itu, si Bayu sudah merasa ngantuk. Akhirnya dia tidur di sebelah istrinya. Itu kan di tempat istilahnya di tempat pasien itu kan pasti di bawahnya ada tikar ya mas. Iya. Nah, ya seperti halnya kita menunggu orang sakit itu. Itu kira-kira kelas berapa? Itu anaknya. Enggak, maksudnya untuk Oh ruangannya. itu kayaknya nggak terlalu cerita sih mas Bayu, tapi kayaknya di kelas 2.
2. Karena lantai 3 itu kayaknya ceritanya dari Mas Bayu itu momentumnya itu ya kalau nggak kelas 1 kelas 2 lah. Karena kalau Oh, di lantai kelas 3 itu elit lah Mas. Oh, Istilahnya berarti ruangan elit. 2 pasien. Ya, 2 pasien. Betul. Jadi kelas 1 itu kayaknya. Kelas 1. Ya, tapi ketepatan di sebelah pasien sebelah itu nggak ada. Jadi di ruang itu cuma istilahnya anaknya si Bayu itu sama istrinya dan Bayu itu. Jadi 3 orang itu. Belum ada pasien. Jam 1 Mas. Saya lanjut tadi ya Mas ya. Ya. Jam 1 dini hari itu terdengar suara sepatu jinjit, sepatu suster lah istilahnya. Itu tok 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 berjalan menuju ruangan si Mas Bayu tersebut. Akhirnya dia ngetuk pintu. Tok 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 tok. Ya, siapa? Tok 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 tok. Dia nggak jawab. Meskipun si Bayu mengatakan siapa, tapi dia nggak jawab. Ya, Bayu membuka pintu dan si suster tadi itu. Si suster yang namanya Puspa tadi itu, yang suster cantik itu tadi. Loh, ada apa Bu? Nah, ini ada kejanggalan. Kejanggalan itu si suster itu pandangannya kosong Mas. Pandangannya kosong dan dia kayak tidak fokus gitu si suster ini. Dan Bayu mengulangi lagi. Ada apa Bu? Oh iya Pak, anaknya Bapak sudah makan gitu. Dan bahasanya sudah ada kejanggalan gitu Mas. Sudah nggak seramah yang Iya, pertama. nggak seramah, ya ramah, cuman kayak nggak kayak janggal lah. Ada pandangan kosong gitu. Anaknya Bapak sudah makan. Loh, kan sekarang jam 1 dini hari Bu. Ya, dia udah tidur, dia sudah makan sih. Oh ya udah. Kalau gitu, kalau ada perlu apa-apa panggil saya Pak. Ya si suster tadi itu kembali ke ruang tunggu. Loh. Piket ya? Pas Ya, piket. ruang tunggu itu ruang piket lah itu. Nah, akhirnya si Bayu tadi, loh, kok malam hari ditawarin makan, kan nggak etis Mas. Kayak nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kan jamnya makan itu kan pagi, siang, sore itu pun jam setengah 8, jam 7 malam kan? Itu jam 1 dini hari menawarkan makanan. Ya dia tidur lagi. Tapi dia berpikir, kok perhatian banget ya si suster ini ya? Kok baik banget gitu? Suster yang lain nggak ada ya? Ya Perawat. ada, cuman yang sering menjenguk atau ke lokasi tempat tempat ruangan itu ya suster itu tadi. Gak ada yang suster yang lain. Tapi ada suster lain juga, Dan kisaran 30 menitan lah. Dia agak-agak setengah ngantuk gitu, tapi dia belum tidur pulas. Datang lagi si suster itu. 1:30 ya? Ya, setengah 2-an kisaran ya 30 menitan. Dia datang lagi. Tok, 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 tok. Si Bayu mendengarkan, kayaknya ada orang lagi datang ke ruangan ini. Karena ruangan itu kayaknya tinggal dia aja Mas, yang lain kosong. Karena kelas 1 kan jarang ditempati. Rata-rata kelas 3, kelas 2 itu ya. Ini kelas 1. Jadi di situ ketempatan masih sepi. Jadi ketika ada orang jalan itu kan kelihatan. Kedengeran ya? Kedengaran, atau ya kedengaran. Tutuplah pintu lagi. Siapa? Sinten nggih? Nah, itu bahasa Jawanya. Siapa ya? Akhirnya dia tetap langsung bukain. Dia buka. Loh, suster lagi. Ada apa sus? Akhirnya dia menanyakan keadaan. Ini Bapak bener anaknya belum makan? Apa Loh, sudah makan? kok aneh? Dia tanya lagi. Loh, tadi kan sudah saya jawab Bu, kalau anak saya sudah tidur. Dan susternya ini terus bertanya lagi. Ya pokoknya kalau belum makan, pokoknya Bapak hubungin saya ya, atau panggil saya, nanti saya akan bawakan makanan. Loh, ini kan udah agak abnormal Mas. Si Bayu akhirnya merasakan, tuh gini loh sus, pokoknya nanti kalau anak saya udah bangun ya nanti saya kabarin kalau ada luka-luka yang apa istilahnya perawatan, tapi kalau makan kayaknya enggak lah. Oh ya udah Pak, pokoknya Bapak kalau ada apa-apa bilang saya ya. Ini sopan banget Mas, meskipun pandangannya kosong tapi dia kelakuannya itu care gitu. Pandangan kosong itu tapi care gitu. Akhirnya si suster kembali lagi ke ruang tiket, ke ruang tunggu lagi. Nah dari situ 2 kali kejadian itu si Bayu merasa, ini ada apa sih? Masa jangan-jangan dia suka sama saya?
Nah, dia ada pikiran-pikiran, ya istilahnya pikiran kotor lah. Pasti Karena itu dia ya. juga cantik dan Iya. dia ada apa dia modus ya. Perhatiannya kan lebih dari yang lain. Perhatiannya kok lebih, apa kenal sama istri saya gitu. Ternyata. Terus akhirnya yang kedua kalinya tuh istrinya bangun. Ada apa? Ya, paham maksud saya, Mas? Yang kedua kalinya ini istrinya sampai terbangun. Ada apa ya? Enggak, ini tadi loh. Ada suster ke ruangan kita menawarkan makanan. Sudah 2 kali ini, Bu. Gitu. Hah? 2 kali ini makanan nawaran apa ya? Ya, anaknya nawarin makanan untuk anak kita. Kok aneh? Ya nggak tahu. Udah tidur aja. Sampai istirahat dulu. Ya dia tidur lagi. Tapi si Bayu ini nggak bisa tidur, Mas. Nggak tahu. Dia berpikiran apa, saya nggak tahu. Tapi dia ceritanya dia nggak bisa tidur waktu ketukan 2 kali itu. Itu 1 jam sudah, hampir jam 2:30. Dia cerita ke saya itu hampir 2:30. Si suster itu tadi kembali lagi. Ketiga kalinya Iya, ya. ketiga kalinya kembali lagi. Dok, 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 dok. Terdengar suara sepatunya itu. Ini kayaknya kembali lagi nih orang. Nah, si Bayu kan belum tidur itu. Ada apa lagi nih coba. Akhirnya sebelum dia mengetuk pintu, pintunya sama Bayu itu dibuka dulu. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu dipapak, disambut gitu. Sebelum dia ngetuk pintu, dia langsung keluar ke depan pintu. Nah, dia tahu si suster itu jalan menuju ruangan si anaknya Bayu. Suster? Ya tetap. Ya Pak. Ada apa lagi, Sus? Oh iya Pak. Ini ada kabar dari dokter bedah yang menangani anaknya Bapak ini, bahwa Bapak sekarang disuruh ke ruangan dokter, yaitu di ruangan sebelah sana Pak. Nah ini kan semakin aneh, Mas. Jam 2:30. 2:30 loh. Tadi nawarin makan 2 kali. Sekarang disuruh menghadap ke dokter jam 2:30 pagi. Jam segitu kan umumnya dokter udah nggak ada. Iya, tapi si Bayu ya merasa ya nggak terlalu membuat panjang lebar. Ya siapa tahu ini darurat gitu loh, tentang anaknya. Akhirnya dia mengiyakan. Oh gitu ya, Sus. Oke. Saya tak kesana. Saya tak pakai jaket dulu. Ya Pak, tunggu ya. Ya dengan tadi sama dengan pandangan kosong. Ya si suster kembali lagi. Si Bayu pakai jaket ke ruangan. Dia juga tahu si istrinya. Ya, itu tadi susternya kesini lagi ya. Oh, itu belum tidur. Ya belum. Ada apa lagi? Nggak tahu, ini saya dipanggil ke ruangan dokter bedah menghadap dokter. Kok jam segini? Ya udahlah nggak apa-apa, ini paling ya penanganan anak kita ini. Ya udah saya tak kesana dulu ya Bu. Akhirnya si Bayu menuju ke lewat lorong gitu. Itu kan emang sepi, Mas. Ruangan kelas 1 emang sepi, jarang ditempati. Istilahnya kan kelas 1 itu jarang penghuninya gitu. Waktu itu ya. Iya, di lorong itu dia jalan sepi gitu. Terus di situ ada tempat piket si suster banyak itu tadi ya, bukan hanya suster dia aja, nggak hanya suster Puspa, ya ada beberapa suster. Ketepatan di situ kayaknya ada 3 suster kalau dia cerita ke saya itu. Dia tanya piket tadi, Suster permisi, saya tadi diinfo sama salah satu suster piket disuruh menghadap ke dokter bedah, ruangannya di mana ya? Nah, si jaga yang suster jaga 3 orang ini bingung. Loh, siapa yang ngasih tahu ketepatan si suster Puspa nggak ada di tempat situ. Akhirnya dia kalau ada suster Puspa pasti otomatis disuruh ini gitu kan. Nah, berhubung di situ nggak ada, dia tanya, siapa Pak yang nyuruh? Itu suster yang agak tinggi gitu, yang agak tinggi, terus ada namanya di sini saya baca itu suster Puspa, Bu. Apa Pak? Bisa diulangi lagi? Suster Puspa yang nyuruh saya ke ruangan dokter bedah. Sebentar Pak ya. Ini kok aneh gitu loh. Saya tanya gini, kok jawabannya agak loading gitu Mas. Agak lama jawabannya mereka, responnya mereka. Dengar nama Puspa itu tadi. Bentar Pak ya, saya tanyakan dulu sama teman-teman. Dia tanya ke teman-temannya. Mbak. Ini tadi loh, ada orang tua pasien
mau ke ruangan dokter bedah. Itu mbak, tolong mbak, katanya sih disuruh Puspa. Maksudnya gitu, Puspa gitu, kaget semua itu di ruangan situ. Lah ada lagi suster yang bawa minuman. Jadi suster tadi ada 3. Ini ada suster yang bawa minuman habis beli makan gitu. Mbak. Nah, suster yang bawa minuman ini orang senior di situ, suster senior. Nah, sing 3 suster ini bertanya lagi, Mbak, ini loh bapak ini loh disuruh sama suster Puspa untuk menghadap ke ruangan dokter bedah, nggak tahu kenapa. Nah, terus kok disuruh Puspa ini, bener ini mbak, apa gitu. Dia masih bawa makanan mas, akhirnya taruh, seperti nggak konsen dengan makanannya mas. Dia langsung menyamperi si Bayu tadi. Mas, bener ini, mas tadi ketemu sama Puspa. Iya, bener bu, saya tadi disuruh ke ruangan gini gitu. Ya Allah, gitu. Si suster senior itu langsung teriak, ya Allah, bener mas. Kalau nggak percaya, silakan tanya ini istri saya juga tahu kok. Mana, saya pengen tahu. Kan aneh mas. Kenapa itu? Kok kenapa itu? Saya butuh jawaban untuk ke ruangan dokter bedah, kok malah dia mau ngecek ke ruangan kami gitu. Bentar pak. Coba saya nggak percaya. Loh, ini maksudnya apa bu? Coba, mana istrinya bapak? Akhirnya dia pergi ke ruangan lagi, ke ruangan apa istilahnya, ke ruangan anaknya. Dikira bohong mungkin ya? Dikira bohong. Nah, istrinya dibangunkan sama Mas Bayu itu. Bu, ini ada suster mau tanya, ada apa lagi ya? Gak tahu ini suster mau tanya. Bu, mohon maaf ya mengganggu tidurnya. Saya mau tanya, ini tadi apakah benar bapak ini tadi disuruh ke ruangan dokter terus dengan nama suster Puspa? Kalau nama saya nggak tahu mbak, tapi kalau emang ada suster di sini, ciri-cirinya gimana? Nah, dia tanya gitu. Ciri-cirinya dia tinggi, pipinya agak tembem sedikit, pakai jilbab dan pakaian biru, kostumnya biru. Itu kan kostum kemarin. Gitu, si suster senior itu bilang ke suster yang 3 itu tadi. Biru kan seragam untuk hari kemarin, paham maksud saya? Oh ya, beda. Nah, hari dia beda. pakai coklat, hari itu dia pakai coklat. Hari kemarin kan nggak mungkin pak, kalau hari ini semua pakai coklat, nggak ada suster yang pakai biru. Loh bener ini bu. Nah, ini debat ini mas, singkat cerita ya mas ya, tidak saya ceritakan debatnya, dan itu hal-hal yang menurut saya aneh dan Mas Bayu bingung di situ. Semua pakai coklat, si Puspa pakai biru. Dan name tag-nya juga ada namanya Puspa. Ya Allah mas, sini sebentar bu, ya udah mohon maaf ya, bapaknya saya suruh ke ruangan tiket dulu. Oh ya silakan. Akhirnya Mas Bayu diajak ngomong, Pak, mohon maaf ya pak, kalau bapak memang benar-benar bertemu dengan dia, itu benerkah? Tanya lagi gitu. Akhirnya si Bayu kan muak mas, udah mbak, ini maksudnya apa sih gitu. Saya mau tanya ruangan dokternya. Iya pak, ini nggak mungkin sekarang ini ada dokter pak gitu. Sekarang ini sudah dini hari, sudah mau subuh, nggak mungkin ada jam dokter kerja jam segini gitu. Adapun dokter jaga nggak mungkin ngasih obat resep yang sepeng izinnya sama dokter bedah asli atau dokter apa utama gitu. Nah terus, nah ini gimana saya kasih tahu ya pak, si Puspa itu sudah meninggal dunia pak. Si suster senior tadi bilang ke Mas Bayu, bener ini mbak. Baik kaget itu, bener ini mbak. Ya Allah mas, bener. Terus si suster, salah satu suster di situ itu ada yang menangis, ada yang menangis setengah ketakutan gitu mas. Bener mas, ini hari apa ya? Si susternya itu, ini hari Rabu. Bener kalau gitu, makanya dia pakai seragam biru, karena dia kejadiannya hari Selasa dia meninggal mas. Pak, dia meninggal, dia pulang piket dari sini hari Selasa, tapi sudah beberapa hari mas, beberapa minggu yang lalu gitu istilahnya. Dia pergi pulang dari sini piket malam, dia terkena musibah kecelakaan di salah satu jembatan. Ya, saya sebutkan jembatannya mas ya, untuk konsekuensi etika moral. Benar, iya. Kalau bapak nggak percaya, bapak cek. Di suster seniornya itu tadi bilang ke Mas Bayu, Anda cek itu di depan
rumah sakit ini masih ada karangan bunga, Mas. Karangan bunga itu yang turut berduka cita itu, Mas. Atas nama Suster Puspa Sarjana ini, istilahnya gitu, Pak. Iya, Maksud iya, saya. iya, paham, paham. Kalau nggak percaya silakan cek, Pak. Ada fotonya nggak? Kalau foto nggak ada, itu cuma istilahnya tulisan karangan bunga, nggak ada foto. Sama berarti ya. Akhirnya si Bayu semakin, wah harus saya cross check ini. Oke Mbak, saya cek ya. Saya masih nggak percaya ini. Silakan Pak, silakan Pak. Ya Allah, oh itu baik kok Mas. Ini udah konsekuensinya ini sudah kayaknya abnormal semua itu. Akhirnya si Bayu turun ke bawah ke lantai 1, dia langsung menuju ke pintu masuk gerbang. Istilahnya pintu masuk gerbang rumah sakit. Dia lihat, dicek situ. Bener Mas. Banyak nama Puspa. Ada karangan bunga, 4 karangan bunga dari instansi ini itu Mas. Memberikan turut berduka cita padanya. Wah itu langsung kakinya Bayu ini langsung lemas Mas. Teman saya ini kakinya waktu dia sudah melihat, istilahnya sudah melihat karangan bunga itu, wah udah lemas. Dia tanya ke sapam, dia tanya ke tukang parkir, bener Pak, emang dia sudah meninggal dunia, sudah 6 hari atau 5 hari yang lalu. Astaga, ya Allah, ini ada kejadian apa? Wah, heboh. Berarti udah seminggu maksudnya? Ya, kisaran semingguan. 8 hari. Iya. Selasa ke Rabu itu Mas, istilahnya ya 8 hari? Iya, Selasa ketemu Selasa kan 7. Ini ya kejadian hari Rabunya. Karena ketepatan hari Rabu itu pakai kostum coklat gitu loh, seragam coklat. Akhirnya keesokan harinya Mas, saya singkat cerita ya Mas. Ini keesokan harinya di salah satu rumah sakit itu Mas, itu ya istilahnya pemimpin direktur rumah sakit itu mengumpulkan karyawan-karyawannya untuk berdoa bareng, mendoakan kejadian-kejadian seperti itu supaya tidak terulang lagi. Dan si direktur rumah sakit itu memanggil Mas Bayu. Mas Bayu dipanggil. Pak, mohon maaf saya manggil sampean. Apakah benar terjadi seperti ini? Bla 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 gitu Mas ya. Iya Pak, benar. Itu sangat care sekali Pak. Saya ketemu itu selalu dia care ke kita, ke anak saya. Bahkan saya selalu ditanyain gitu. Memang benar Pak. Ini direkturnya bilang ke Mas Bayu itu tadi. Memang benar semasa dia hidup, semasa dia kerja, beliau itu sangat bertanggung jawab pada pekerjaannya, sangat care kepada pasien. Berarti etos kerjanya memang bagus. Memang bagus. Ya emang seperti itu Pak. Wah, direkturnya udah agak berkaca-kaca gitu Mas. Karena kan sok setengah apa ya, istilahnya nggak abnormal kejadian seperti itu. Ya kita doakanlah ya Pak. Kita doakan semoga Mbak Puspa bisa tenang di sana dan bisa menunjukkan kapasitas kita menjadi hal yang baik untuk kemaslahatan semua. Dan ini ditutup dengan pertanyaan dari Mas Bayu kepada direktur itu. Apakah semua ini terjadi hanya ke saya, Pak? Ini kan pertanyaan yang etis kan? Apa semua terjadi seperti saya, pernah enggak gitu loh maksud saya. Enggak Pak, ini kejadian pertama kali. Nah, jadi selama 6 hari hampir seminggu itu kejadian menimpa si Mas Bayu saja. Ya, pasien-pasien lain tidak terkena imbas dari kejadian seperti itu. Nah, ini Mas Putra, ini cerita dari kisah nyata dari teman saya ini. Ya, semoga ini dapat istilahnya ya, dapat pelajaran berharga untuk kita. Semoga Mbak Puspa bisa tenang di sana. Ya. Dan amin untuk kita semua, semoga dijaga dari hal-hal yang bersifat apes lah istilahnya, kalau orang Jawa itu sampai apes. Kita sehat semua ya, semoga selamat lah ketika bekerja, diberi keselamatan selalu. Amin. Ini dengerin sampai ketiduran ini. Dengerin dongeng. Luar biasa ini, ada kucing. Jadi nggak tega ini. Iya. Ya, terima kasih Mas Putra, itu tadi cerita dari teman saya yang saya sampaikan. Oke, ceritanya ini juga sangat menarik ya. Ketika ada seseorang ternyata yang diajak ngobrol, yang merawat itu adalah orang yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Dan tapi dia tidak mengganggu, malah dia care. Ya, Dia
penolong. Ya, itu tadi. Oke, saya kira cukup dulu untuk cerita kali ini. Terima kasih, selamat malam bersama saya, Putra Christian. Salam Brinding.